Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Setia Zahra. Saya ingin menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Saya ingin menjelaskan tentang teori konstruktivisme pada anak usia dini adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada peran aktif anak dalam membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Teori konstruktivisme pada anak usia dini berfokus pada bagaimana anak membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Interaksi dengan lingkungan dalam teori konstruktivisme pada anak usia dini merujuk pada cara anak-anak berinteraksi pada lingkungan sekitar untuk membangun pengetahuan dan pemahaman lingkungan dan merupakan faktor penting yang menyediakan berbagai tantangan dan peluang untuk eksplorasi yang mendukung proses pembelajaran anak-anak. Belajar dengan menyentuh, melihat, mendengarkan, dan merasakan objek. Misalnya, anak-anak bisa mengeksplorasi tekstur benda, warna, suara, atau perubahan suhu. Melalui interaksi ini, mereka mulai memahami sifat-sifat fisik dari objek-objek yang mereka temui. Selanjutnya ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif, individu berperan aktif dalam pembelajaran mereka dengan membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan informasi yang sudah ada. Yang dimaksud dengan pembelajaran aktif adalah pada anak usia dini, pembelajaran aktif sangat penting karena pada tahap ini anak-anak sedang mengembangkan berbagai keterampilan kognitif, sosial, dan motorik. Dalam konteks pembelajaran aktif untuk anak usia dini individu, anak-anak terlibat langsung dalam kegiatan yang mendorong mereka untuk berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Eksplorasi langsung, anak-anak diberi kesempatan untuk menjelajahi lingkungan sekitar mereka. Misalnya, mereka bisa diajak bermain dengan berbagai benda seperti balok, tanah, air, atau benda alam lainnya yang memungkinkan mereka belajar konsep-konsep dasar seperti bentuk, ukuran, dan tekstur melalui sentuhan dan interaksi langsung. Selanjutnya, prinsip konstruktivisme, pembelajaran melalui pengalaman langsung. Anak-anak belajar paling efektif melalui pengalaman langsung. Mereka memahami dunia dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Contoh, anak-anak diajak bermain dengan balok, pasir, air, atau benda alam lainnya untuk memahami konsep-konsep seperti bentuk, tekstur, dan ukuran melalui sentuhan dan pengamatan. Aktivitas seperti ini memberikan mereka kesempatan untuk secara langsung menghubungkan dengan pengalaman nyata. Misalnya saat bermain dengan balok, mereka dapat memahami konsep keseimbangan serta belajar mengenai penyusunan benda dalam bentuk struktur yang berbeda. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan konsep-konsep penting, tetapi juga mendukung perkembangan emosional dan sosial anak, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Prinsip konstruktivisme, pembelajaran yang relevan dalam pengalaman. Pembelajaran yang relevan dengan pengalaman sehari-hari, anak akan lebih mudah dipahami dan diterima. Anak-anak belajar lebih baik ketika mereka dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan apa yang sudah mereka ketahui. Contoh, misalkan anak-anak belajar tentang jumlah dan urutan melalui kegiatan seperti menata mainan berdasarkan ukuran atau menghitung benda-benda di sekitar mereka. Ketika anak-anak dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan hal-hal yang mereka temui atau dialami setiap hari, mereka akan lebih mudah mengingat dan menggunakan pengetahuan tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat rasa percaya diri anak karena mereka merasa bahwa pembelajaran yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berguna dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti ini juga memfasilitasi pembelajaran yang bersifat praktis dan menyenangkan yang meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam proses belajar.
Selanjutnya, keuntungan konstruktivisme pada anak usia dini. Yang pertama, pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial pada anak usia dini sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial di masa depan. Keterampilan sosial yang baik membantu anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, kreativitas dan pemecah masalah. Kreativitas dan pemecah masalah pada anak usia dini adalah dua aspek penting dalam perkembangan kognitif dan emosional anak. Kedua hal ini saling terkait dan mendukung kemampuan anak untuk belajar beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Misalnya, menggambar, melukis, bernyanyi, dan menari. Memberikan saluran bagi anak untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna pada anak usia dini merujuk pada pengalaman belajar yang relevan, menarik, dan menghubungkan pengetahuan yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Pembelajaran seperti ini tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga sosial, emosional, dan fisik anak. Tujuan utama dari pembelajaran yang bermakna adalah membantu anak mengembangkan keterampilan yang akan berguna dalam kehidupan mereka di masa depan, sambil memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam memotivasi mereka untuk terus belajar. Yang keempat, kemandirian dalam belajarnya. Kemandirian dalam belajar pada anak usia dini merujuk pada kemampuan anak untuk mengelola proses belajarnya sendiri, mengambil keputusan, serta menyelesaikan tugas atau tantangan tanpa terlalu bergantung pada bantuan orang lain. Di usia dini, kemandirian bukan hanya tentang kemampuan untuk bekerja sendiri, tetapi juga tentang belajar untuk mengatur waktu, membuat pilihan, serta bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka. Karena mereka dapat berdiskusi, bertanya, dan berbagi pemikiran. Sementara itu, pembelajaran penemuan memungkinkan anak-anak untuk menemukan solusi dan memahami konsep-konsep secara lebih mendalam. Karena mereka aktif terlibat dalam proses pencarian dan pengembangan pengetahuan. Kreativitas melalui seni dan kerajinan, anak-anak dapat mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang unik dan pribadi. Kegiatan seperti ini, menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan, memungkinkan mereka untuk berpikir kreatif, memilih warna, bentuk, dan media yang berbeda untuk menghasilkan karya mereka. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk bereksperimen dan menemukan teknik baru untuk imajinasi mereka. Interaksi sosial. Melalui interaksi sosial, anak-anak belajar bagaimana berbagi, bekerja sama, dan menghargai pandangan orang lain. Ini membantu mereka membangun keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan mereka. Interaksi sosial dalam teori konstruktivisme pada anak usia dini berfokus pada bagaimana anak-anak mengembangkan pengetahuan mereka melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial mereka. Proses sosial ini membentuk cara anak-anak memahami serta mempengaruhi cara mereka beradaptasi dan berinteraksi dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, teori konstruktivisme dalam pendidikan anak usia dini memberikan dasar bagi pendekatan yang memandang anak sebagai pembelajaran aktif yang membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pendidikan anak usia dini dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan kreatif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.